Oke. Sebelum video ini dimulai ya, jadi ada yang nanya, Bang, kemarin kan ada yang bahas Five Air. Nah, bagi teman-teman yang mau join pre-sale-nya, ya pre-sale itu ya gimana? Launchpad, tapi dalam bentuk whitelist, teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus staking sebanyak apa biar dapat alokasi banyak. Nah, jadi di sini aku mau ngasih ya alokasinya kita nggak tahu ya berapa, tergantung nanti yang disediakan sama pihak komnya, berapa yang dikasih sama aku. Nah, itulah yang aku bagikan kepada teman-teman. Nah, ini yang terakhir kemarin Supernova, ini nggak banyak teman-teman ya. Jadi ini udah aku close semua ya. Nah, close ya, form Supernova udah aku close karena memang nggak terlalu banyak, dan kalau menurut aku Supernova ini potensial. Jadi nggak semua launchpad itu diikutin teman-teman. Jadi aku pilih-pilih juga mana yang menurut aku oke juga ya. Karena ya setiap orang punya riset ya masing-masing. Dan bagi teman-teman yang kemarin yang nanya, Bang, Five Air masih bisa beli nggak? Jujur aja ya, kalau launchpadnya di komunitas ini itu tanggal 29 ya, masih lama. Ya, tapi aku udah beli dari tanggal 4 atau 5 Maret kemarin. Tapi distribusinya sama-sama teman-teman, sama-sama tanggal 29. Jadi artinya aku duluan ikut yang private sale. Nah, aku ikut private sale kemarin harganya 0,08, nggak sampai 0,1 dolar. Tapi kalau public sale yang dari komunitas ini harganya itu 0,1 dolar. Nah, jadi teman-teman nanti kebagian yang public sale-nya, bukan yang private sale-nya. Karena aku ikut yang private sale tanggal 4 atau tanggal 5 kemarin. Tapi distribusi tetap sama nanti di tanggal 29 Maret ini. Nah, jadi bagi teman-teman masih ada waktu. Jadi mungkin formnya akan ada di tanggal 27 atau tanggal 28. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut Five Air, tapi tanda kutip ya, aku nggak janji semua dapat alokasi karena ini rebutan juga ya. Ya kemarin aja yang private sale itu alokasi 5.000 dolar atau 4.000 ya, lupa aku, pokoknya segitu aja. Yang untuk private sale itu ya, itu tuh cepet banget habisnya, nggak sampai 2 jam udah ludes teman-teman. Jadi cepet banget, beneran cepet banget ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau ya, mungkin alokasi paling gedenya 50 dolar di sini karena nggak dapat banyak-banyak. Lumayan lah ya 50 dolar daripada teman-teman ikut yang di Binance ya. Ngehold 10 BNB cuma dapat alokasi 7 dolar. Di sini masih mending dikasih 50 dolar, geng. Ya kan? Kalau naik 10 kali lipat aja udah jadi 500 dolar gitu kan. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau Five Air ya, langsung aja teman-teman gaskan ya di kolom description ya, itu grupnya. Jadi tunggu aja, pantau di situ. Nah, kemarin ini ada yang masih apa, yang nggak mau ikut Supernova. Kenapa? Ya mending Five Air, Bang. Nah, semua tuh masuk tuh gara-gara Five Air karena mereka ketinggalan yang kemarin yang private sale ya. Jadi mereka semua masuk Five Air. Nah, nanti mungkin aku buat video terpisah untuk Five Air ya. Dan mereka bakal rata-rata sih kayaknya udah banyak ikut. Nah, jadi mungkin aku agak sedikit bujuk-bujuk ya biar dapat banyak alokasi ya. Nah, jadi kira-kira gitu aja ya teman-teman ya. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan langsung join grupnya. Ini bukan grup trading tapi grup untuk ikut launchpad dan beli koin-koin baru. Bukan beli micin ya. Kita beli di harga awal, bukan masuk di harga market, oke? And ya, langsung kita ketemu di grup. Oke, ya. Jadi sebelumnya I'm so sorry. Satu, aku mau minta maaf dulu. Nah, minta maaf kenapa? Ya kemarin kan udah turun tuh guys ya, udah profit deh sekitar 4% kali 2, 8%, 7%, 8% dari Bitcoin down, oke? Dan satu, ya aku belum TP, jujur aja belum TP. Tapi aku pasang SL Plus. Ya jadi profitnya ya berapa ratus ribu aja. Aku nggak tahu itu berapa persen gitu ya. Nah, jadi ya mohon maaf banget karena aku TP-nya itu yang Bitcoin down itu nggak bilang-bilang guys, karena itu situasional ya. SL Plus ya, seperti yang aku bilang, kita perlu trading plan, kita perlu SL Plus, kita perlu SL ya. Nah, jadi SL Plus itu ya SL tapi dalam keadaan profit gitu loh, ya kan, paham kan? Nah, kalau SL kan dalam keadaan minus gitu kan, biar nggak lanjut minus lagi. Kalau SL Plus dalam keadaan profit, biar nggak balik ke harga beli dan balik ke minus gitu. Nah, jadi ini yang nanya apakah ini balik bull ya, ini aku kasih outlooknya aja gitu. Jadi teman-teman bisa paham sendiri ya. Nah, tanggal 25, ini baru tanggal 22, itu ada Bitcoin expired date yang jumlahnya cukup besar. Dan biasanya di mana-mana Bitcoin expired date 1 hari sebelumnya ya, itu udah mulai koreksi guys. Dan tanggal 25-nya itu candle panjang.
gitu. Tapi tanggal 26 atau tanggal 27 itu udah mulai recovery. Jadi jujur aja itu biasanya itu cepat banget gitu. Karena Bitcoin expired date itu expired ya, dan nggak mungkin mereka nge-hold gitu loh. Nah, ini jujur aja time frame 4 jam ini ya. Kalian lihat di liquid apa sih namanya? Yang di channel Telegram itu yang liquid itu, ini adalah short squeeze ya. Yang tadi malam ini anehnya ya, aku udah prediksi bakal turun. Memang udah turun harusnya HNS ya kan. Dan di sini ya, candle terakhir aja hammer. Ya, hammer merah ini loh, ya kan. Kalian bisa lihat ya. Nih, candle terakhir ini hammer merah, tapi tiba-tiba terbang. Nah, itu udah beda cerita ya, guys ya. Nah, itu udah beda cerita. Jadi ceritanya adalah dia bukan naik karena tren, tapi karena news atau karena sentimen pasar. Nah, itu yang harus kita bedakan, oke? Nah, jadi sekali lagi kripto itu sebenarnya unpredictable, guys, ya. Nah, bisa aja habis ngelong tiba-tiba terbang. Tiba-tiba terbanting, ya. Jadi semua itu kita rasional aja gitu. Jadi makanya diciptakanlah SL plus, stop loss, cut loss, biar apa? Biar sesuai dengan bilangnya gimana ya? Biar sesuai dengan apa yang terjadi di market, oke? Nah, itu sangat-sangat mantap. Kalau menurut aku itu oke banget, parah ya. Nah, jadi satu hal yang perlu kita tahu adalah Satu hal yang perlu kita tahu adalah kalau kita bermain di market yang kayak gini, kita harus tahu tren utamanya gimana. Oke, ini mungkin ada yang ngelong ya, ada yang ngelong, oke udah cuan. Nah, jujur aja aku nggak sempat ngelong tadi malam karena aku tidur ya. Jadi nggak tahu kalau market udah tiba-tiba berbalik arah. Nah, jadi di sini ya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini udah di sini ya, udah dead cross, nggak tahu bentuknya apa, dan ya tunggu aja gitu. Kalau aku sih masih stay on ya. Ini masih prepare nih untuk tanggal 25. Jadi aku nggak bakal FOMO yang long ini gitu. Maksudnya kalau biasa kan aku ayo kita ngelong dulu, ayo nge-short dulu. Nah, ini aku longnya aku nggak FOMO karena nggak bawa. Jadi benar-benar aku tunggu yang bagian shortnya aja udah. Karena gimana ya, aku udah terbiasa gitu ya mau main searah. Kalau gini kan jadi bingung lagi aku mau analisa karena ini jadinya mau main dua arah lagi gitu. Kecuali memang dari awal, nah ini ada peluang untuk dua arah, untuk naik untuk turun gitu, baru aku prioritaskan. Tapi kalau sekarang ya mungkin ya, ini mungkin ya. Nah, ini lebih prioritas dan cenderung ke short atau ke bawah gitu. Nah, ini kan ada bearish pennant, guys. Ya, bearish pennantnya belum broken sama sekali, belum tersentuh, maksudnya yang resist trendnya ini belum tersentuh. Bisa aja dua kemungkinan. Ini aku jelaskan possibilities-nya. Yang pertama, kemungkinannya dia breakout, kemudian retest, turun ya. Nah, di turun ini udah pada bilang, wah scam, nggak jadi, atau bull trap. Nah, padahal itu retest. Biasa terjadi, sering terjadi di kota-kota besar ya. Lalu lanjut naik. Naiknya kemana? Ya ke sini, aku gambar ke sini. Kenapa? Itu ada resist ya. Itu ada resist, gengku, guysku. Nah, kita gambar deh di sini. Oke, nah, merah. Karena dia resist, kita kasih warna merah. Nah, targetnya di sini. Oke, paham ya? Targetnya di sini. Dan kalau nge-short ya, misalnya ini break. Ini kita nggak langsung turun terjun ya. Ini masih pontal pantul ya, tapi masih di dalam algoritma, di dalam pattern maksudnya. Ya. Jadi risk rewardnya di mana, Bang? Ya risk rewardnya di sini, mentok-mentok di 3132. Untuk turunnya ya kan. Nah. Jadi ini aja yang jadi patokan sekarang. Udah. Jadi nggak perlu bilang, wah lah lu salah analisa segala macem. Enggak, benar, masih di dalam pattern kan. Cuman kalau misalnya ngepam ya masuk akal karena dia belum sampai gimana bilangnya? Belum sampai atas, belum sampai resist gitu loh. Nah, karena kalau misalnya mau valid itu harus sampai resist dulu, sampai mentok dulu gini baru mantul ke bawah. Mentok dulu baru mantul, mentok dulu baru mantul. Nah, gitu kan. Nah, yang kemarin benar nggak beli si Bitcoin down? Ya benar, katanya gitu kan. Cuman udah profit sebenarnya. Kalau dilihat kan memang udah profit gitu. Ya, jadi kita lihat lagi. Nah, jadi aku tunggu lagi nih di area udah turun jauh sih. 43.000 tadi sebenarnya cocok sih masuk Bitcoin down atau short. Aduh. Oke lah. Yang penting gini aja, pahami dulu patternnya. Kalau misalnya time frame kecil udah mengindikasi bearish, ya boleh di short. Nah, kayak gini kan udah, wah ini udah pasti nih tadi. Ya risk rewardnya mantap kali nih. Ya kalau teman-teman cek ya. Nah ini mantap kali risk rewardnya. Mantap. Masih bisa short nggak ya? Masih nih. Oke, aku short dulu lah ya.
main scalping shot dulu ya, TF15. Bentar aku pasang dulu guys. Lumayan ini pattern kayak gini geng, ya kan? Masa disia-siakan, aduh. Ada aja orang ini ya. 0,01 ya. 0,01 berapa? Oh 0,05 deh. Ya udah gitu. Nah, kalian bisa lihat ini udah gila gitu ya. Udah gila sih kalau TF15-nya. Jadi udah nggak berbentuk lagi. Nah, ini sebenarnya di sini tadi wah gurih panen tuh sebenarnya ya kan. Nah, jadi ya udahlah, kita tunggu aja ya. Kelanjutannya bakal gimana, dan intinya satu guys. Lihatnya jangan dari time frame kecil doang ya. Kalau dari time frame 4 jam jujur aja rally parah, FOMO gitu kan. Tapi kalau aku nggak bakal FOMO, ngapain FOMO gitu kan. Aku kan punya trading plan ya. Kapan ngelong, kapan nge-short itu ada trading plannya gitu. Jadi kalau teman-teman sesuai SOP ini masih di track ya. Masih on track, dan ini masih bear div ya. Ini masih bear, teman-teman bisa lihat. Sebenarnya nggak ada yang salah, cuman short squeeze saja, paham kan short squeeze. Nah, jadi bagi teman-teman yang nggak tahu short squeeze itu, misalnya kita nge-short ya, dibanting sampai atas tuh, sampai kena SL, sampai liquid. Begitu juga dengan long squeeze, dia ngelong tapi dibanting turun ya, kayak yang terjadi di mana? Yang di sini nih ya. Ini kan ngelong parah ini ya, dibanting turun. Ini ngelong parah ini, dibanting turun ya. Nah, kayak gitu ya, short squeeze and long squeeze ya. Oke, kira-kira gitu aja ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you next video. Bye.